Ya. Saya herankan juga ya, Abang, sebelum ke Bung Frit, lihat yang semula ini kan yang nanda tangannya banyak ya, sekarang sisa 4 orang ini. Jangan-jangan yang jenderal-jenderal yang lain ini udah bergabung ke Pak Prabowo? Kita nggak tahu ya, susah ya. Kalau namanya orang udah sakit hati, apakah begitu? Bagi saya sih nggak penting jumlahnya mereka, tapi yang penting itu jumlahnya nggak banyak gitu loh. Hanya 300 orang dibanding mereka itu hanya 0,00003% dari jumlah pendukung Prabowo Gibran, ya kan? Jadi menurut saya mereka mau tetap 300 orang kayak mereka sisa 4 orang kayak itu tidak penting, tapi intinya materi yang mereka ajukan itu bisa kita bantah. Contohnya mereka mempermasalahkan putusan MK 90, sedangkan kita tahu bahwa putusan MK 90 itu ya itu adalah final dan binding, harus ditaatin oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk Prabowo Gibran, KPU, Polri, masyarakat umum. Tapi juga mereka mengatakan bahwa putusan MK mengenai etika, putusan MK itu juga cacat katanya. Saya bilang putusan MK itu hanya menyasar Hakim Konstitusi Pak Anwar Usman. Ya, 1 orang. Hanya 1 orang gitu, tidak semuanya mengikat kepada seluruh bangsa dan negara kita gitu. Dan kalau kita mau ngomong, kalau kita mau protes, tapi ya sudah kita terima putusan MK 90 itu atau putusan MK mengenai etika dan putusan MK nomor 90 itu, ya kan, putusan MK nomor 90 bukan diajukan oleh Mas Gibran, tapi diajukan oleh anak-anak muda mahasiswa 8 bulan sebelum putusan MK itu keluar. Dan waktu itu Mas Gibran itu tidak masuk jadi radar calon wakil presidennya Pak Prabowo gitu. Bahkan waktu itu Pak Jokowi menolak, Mas Gibran sendiri menolak. Tapi ketika putusan MK itu berlaku, Pak Prabowo sendiri dan teman-teman koalisi itu yang meminta Mas Gibran untuk jadi wapres. Harusnya Pak Jokowi itu dan kita semua di timnya Pak Jokowi itu dan juga banyak masyarakat itu menginginkan calon presiden atau wapresnya itu adalah Pak Prabowo dan Mas Ganjar, atau Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Makanya Pak Jokowi itu sama kami membuat acara Nusantara Bersatu yang ada bahasa yang rambutnya putih dan kening berkerut, serta Pak Jokowi itu waktu itu mempertemukan Pak Prabowo dan Mas Gibran di Pematang Sawah di Jawa Tengah. Ya. Ya, jadi intinya itu yang terjadi. Jadi bahwa Pak Jokowi tidak mau anaknya sendiri Mas Gibran jadi cawapres. Tapi ketika putusan MK keluar, Pak Prabowo yang bolak-balik ke Solo meminta kepada Mas Gibran sendiri. Jadi ceritanya itu. Berarti putusan MK ini murni ya, bukan karena atas dasar untuk kepada Gibran. Ya, itu kan hanya di framing oleh mereka. Di framing ya. Baik, kita kembali ke Bung Frit. Tadi ada pertanyaan saya yang tertunda tadi mengenai TPUA ini. Ini menarik karena mereka begitu getol. Ini ingin memburu ijazah Pak Jokowi. Apa hubungannya antara TPUA dengan ijazah Pak Jokowi ini? Saya tuh lucu, Om Irjen. TPUA, T tim, P pembela ulama. Ulama. Apakah ijazah itu ulama? Harusnya kalau mereka tim pembela ulama, maka yang mereka bela itu ulama, bukan ijazahnya. Ulama dan bukan aktivis. menyelidik. Aktivis, ya ada tambahan A di belakang. Jadi ketika aktivis itu mungkin terkena sesuatu hal, itu yang harus mereka membela. Di dalam ada unsur advokasinya di dalam itu. Gitu. Ulama, kata juga ulama. Harusnya mereka fokus di ulama. Kok yang diserang ini ijazah Joko Widodo? Emangnya ijazah Joko Widodo kalau dilihat subjek hukum, subjek itu benda mati kalau ijazah. Ulama ini benda hidup, dalam artian barang hidup. Subjeknya hidup, merujuk kepada manusia. Profesi. Sematannya labelnya. Ya, itu jabatan diberikan kepada orangnya. Tetapi ijazah ini kan milik perorangan. Jadi ketika mereka menggunakan tim pembela ulama, seakan-akan ulama semua akan ada di situ, sementara ulama tidak bersuara. Yang itu kan orang-orang relawan Anies. Fadila, Egy Sujana, itu kan pendukung Anies. Bukan ulama. Bukan ulama.
Ulama itu saya tahu orang baik. Ulama-ulama itu pasti duduk santai.